Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Pada pembelajaran induksi elektromagnetik, ini adalah sifat-sifat dari kemagnetan yang berasal dari sifat-sifat kelistrikan. Nanti akan dibahas bahwa dalam suatu kumparan, jika ada magnet yang digerakkan, maka akan memunculkan listrik, atau sebaliknya, jika kumparan yang bergerak dalam suatu ataupun dalam posisi magnet, maka akan memunculkan sifat kelistrikan. Ini akan kita lihat bagaimana induksi elektromagnetik yang bisa kita pelajari. Sebelum lebih jauh kita pelajari tentang induksi elektromagnetik, aplikasi dari induksi elektromagnetik adalah bahwa misalkan ada transformator, kemudian ada generator. Itu adalah aplikasi dari induksi elektromagnetik. Mari kita lihat satu persatu. Nah, pertama adalah penemuan induksi magnet oleh Christian Ørsted. Pada saat Christian Ørsted melakukan percobaan mengenai kawat yang membuktikan magnet dapat dibuat dari kawat berarus, timbul pertanyaan sebaliknya, apakah mungkin arus listrik dihasilkan oleh sebuah magnet? Hal ini dibuktikan oleh Joseph Henry dan dibuktikan oleh Michael Faraday, di mana suatu induksi magnet dapat menghasilkan listrik. Nah, kita lihat sekarang percobaan Michael Faraday. Michael Faraday melakukan percobaan dengan mendekatkan elektromagnetik dengan sebuah besi yang dililitkan oleh kawat. Ternyata pada kumparan yang di samping timbul arus listrik yang disebut sebagai arus induksi. Bisa disimpulkan arus induksi adalah arus listrik yang timbul akibat perubahan garis-garis medan magnet, seperti yang terlihat pada gambar ini. Sini ada kumparan pada suatu besi yang masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat gambar di sebelah kiri ini, ya. Nah, di sini yang satu dihubungkan dengan sumber arus listrik searah, yang lainnya dihubungkan dengan galvanometer. Pada saat listrik dihubungkan atau sumber arus ini dihubungkan dengan menyambungkan saklar, maka di sini akan muncul arus induksi terhadap kumparan yang ini. Nah, di sini nanti akan terlihat di jarum galvanometer bahwa jarum galvanometer akan bergerak atau menyimpang. Lalu satu lagi, ini ada bentuk kumparan ya pada suatu lingkaran. Nah, di sini ada kumparan yang terpisah, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri dihubungkan dengan sumber arus listrik, yang sebelah kanan dihubungkan dengan jarum galvanometer. Nah, ini pun akan memunculkan simpangan dari jarum galvanometer manakala ini dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, itulah sebagai gambaran dari induksi elektromagnetik. Berikutnya, menentukan arah arus induksi. Untuk menentukan arah arus induksi penyimpangan dari jarum galvanometer, maka kita harus menentukan dulu kutub magnetik yang ditimbulkan atau kutub magnet yang ditimbulkan kumparan yang akan diinduksi. Kita akan menggunakan aturan tangan kanan. Namun melihat secara kebalikan, keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub utara dari magnet. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet, ya, atau induksi magnet. Seperti ini, ya. Ini sebagai gambaran dari bentuk kumparan yang ada di atasnya. Begitu juga kalau kita letakkan arah yang kebalikannya, akan terlihat jelas ini. Nah, empat jari ini adalah menunjukkan arah induksi magnet, sementara ibu jari menunjukkan arah arus.
Faktor-faktor yang mempengaruhi gigil induksi. Besarnya suatu gigil induksi atau arus induksi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. 1. Kuat medan magnet yang digunakan. Semakin kuat medan magnet yang digunakan, maka semakin besar gigil induksi atau arus induksi yang dihasilkan. Yang kedua, kecepatan magnet dimasukkan. Semakin cepat perubahan garis medan magnet, maka semakin besar gigil induksi atau arus induksi yang dihasilkan. Artinya, jika kita mengambil satu batang magnet, kemudian kita dekatkan dengan kumparan, makin cepat gerakan magnet mendekati kumparan atau sebaliknya, maka akan membentukkan garis medan magnet yang semakin besar. Tentu saja akan membutuhkan gigil induksi yang semakin besar pula. Yang ketiga, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan, maka semakin banyak yang memotong garis gaya medan magnet. Artinya, semakin besar gigil induksi atau arus induksi yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, perubahan suatu arus listrik oleh suatu perubahan medan magnet dikenal sebagai, tentu saja jawabannya adalah induksi elektromagnetik. Jawabannya A ya. Yang kedua, berikut ini adalah cara menimbulkan arus listrik atau arus induksi kecuali. Nah, kalau kecuali berarti yang tidak bisa memunculkan atau menimbulkan arus induksi. Kita lihat yang pertama, menggerak-gerakan magnet masuk keluar solenoida. Yang B, magnet diam dalam solenoida. C, solenoida bergerak dalam magnet. D, magnet berputar pada solenoida. Nah, prinsip dari munculnya arus induksi itu adalah magnet yang bergerak atau kumparan yang bergerak, ya, sesuai dengan hukum Faraday, ya, hukum Faraday dan juga Lenz. Nah, di sini kalau kita lihat pernyataan keempatnya, maka jawabannya adalah magnet diam dalam solenoida. Berarti jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tentukanlah apa yang terjadi jarum galvanometer ketika magnet masuk dan keluar dari kumparan tersebut. Jawabannya gampang ya. Tentu saja, misalkan ini magnet bata, yaitu sini kutub selatan mendekati kumparan. Maka seolah pada ujung kumparan yang didekati oleh kutub magnet selatan ini juga memunculkan kutub, seolah muncul kutub selatan. Lalu di sini akan mengalir arus induksi. Nah, ini akan terlihat bahwa pada jarum galvanometer akan menyimpang. Begitu juga sebaliknya jika menjauh, ya, jika menjauh maka sini jarum galvanometer akan menyimpang ke arah kanan, ya. Berikutnya yang nomor 4, sebuah magnet batang digerakkan menuju ke sebuah kumparan kawat seperti ditunjukkan pada gambar. Apa yang tidak terjadi jika kutub utara magnet masuk ke dalam kumparan? Ini harus diperhatikan nih pertanyaannya. Apa yang tidak terjadi jika kutub utara magnet masuk ke dalam kumparan? Kita lihat pilihannya. A, medan magnetik yang melalui kumparan berubah. B, gigil diinduksikan pada kumparan. C, magnet batang dilalui arus listrik. D, jarum galvanometer menyimpang. Kira-kira mana jawabannya? Di sini kan kalau magnet batang ini didekatkan atau bergerak mendekati kumparan, jarum galvanometer pasti akan bergerak, ya. Begitu juga kalau dijauhkan. Nah, di sini kalau kita lihat dari pernyataan A, B, C, D, maka jawabannya adalah magnet batang dilalui arus listrik. Nah, mungkin yang di sini ada arus listrik ya. Nah, itu jawabannya. Sekarang yang berikutnya adalah contoh yang kelima, yang keenam. Sebuah magnet digerakkan secara cepat, 2 secara perlahan menuju ke sebuah kumparan. Gigil induksi dalam kumparan adalah A, lebih besar kasus 1 daripada kasus 2. B, sama pada kedua kasus. C, lebih besar kasus 2
daripada kasus 1. D. Tidak dapat ditentukan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa munculnya kegel induksi itu berdasarkan kecepatan gerak dari magnet mendekati kumparan atau kecepatan kumparan terhadap magnet ya. Berarti kalau kita lihat pernyataan di atas bahwa kasus 1 adalah sebuah magnet digerakkan secara cepat. Kasus kedua secara perlahan. Berarti kasus 1 lebih besar daripada kasus 2. Maka jawabannya adalah A ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Apabila magnet digerakkan menuju kumparan, gegel induksi akan dihasilkan. Untuk meninggalkan gegel induksi pada kumparan, ini ada juga pernyataan. 1. Perbanyak lilitan kumparan. 2. Kurangi hambatan resistor. 3. Gerakan magnet lebih cepat. 4. Gunakan kawat yang lebih besar. Pernyataan yang benar adalah ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih dari pernyataan. Jika kita memilih pernyataan 1, 2, dan 3 itu adalah A, 1 dan 3 adalah B, 2 dan 4 adalah C, lalu 4 saja adalah D. Sekarang kita lihat, apabila magnet digerakkan menuju kumparan, gegel induksi akan dihasilkan. Untuk meningkatkan gegel induksi ada kumparan. Itu untuk meningkatkan ya. Sekarang kita lihat yang nomor 1, perbanyak lilitan kumparan. Gimana? Itu pasti ya, semakin banyak lilitan kumparan maka akan semakin besar gegel induksinya. Sesuai dengan rumusnya adalah epsilon sama dengan N d flux per dt ya. Yang kedua, kurangi hambatan resistor ya. Gimana tuh? Kurangi hambatan resistor. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Kalau kita kurangi hambatan resistor, gegel induksinya gimana? Tentu saja ya, gegel induksinya akan semakin besar. Yang ketiga, gunakan magnet lebih cepat atau gerakan magnet lebih cepat. Semakin cepat gerakan magnet terhadap kumparan, maka arus induksinya akan semakin besar atau gegel induksinya akan semakin besar. Yang keempat, gunakan kawat yang lebih besar. Nah, ini tidak ada pengaruhnya ya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, itulah tentang induksi elektromagnetik. Jadi sekali lagi, dalam materi induksi elektromagnetik bahwa sesuai dengan tadi percobaan Christian Ørsted, jika suatu arus listrik itu dialirkan akan menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, mengacu pada hukum Faraday, jika ada suatu medan magnet itu akan menghasilkan arus listrik atau GGL induksi. Semakin besar gegel induksi itu diakibatkan oleh semakin cepat gerak magnet terhadap kumparan atau semakin cepat gerak kumparan terhadap magnet. Nah, di sini sebagai aplikasinya adalah bahwa kita bisa melihat ataupun sebagai informasi untuk aplikasi induksi elektromagnetik adalah yaitu generator ya, kemudian dinamo sepeda dan transformator, ada transformator step up atau step down. Demikian pemaparan tentang induksi elektromagnetik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.